Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah informasi langkah Bapak Ibu ketika ingin memilih formasi seleksi P3K Tenaga Teknis di tahun 2022 ini pada SSCSN. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STReady Aba Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kita simak informasinya berikut ini. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kelanjutan dari video saya sebelumnya tentang seleksi P3K Tenaga Teknis tahun 2022 pada SSCSN. Nah, sebelumnya saya sudah pernah menyampaikan kepada Bapak Ibu tentang jadwal pengumuman seleksinya. Nah, untuk saat ini yaitu adalah cara memilih formasinya di SSCSN, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di sini ketika ingin memilih formasi SSCSN, Bapak Ibu pastikan sudah benar formasi yang akan dipilih. Jadi pastikan nih Bapak Ibu sudah memilih pilihan yang benar untuk seleksi P3K Tenaga Teknisnya. Nah, langkah untuk memilihnya Bapak Ibu bisa mencari referensi terlebih dahulu di Google. Misalnya Bapak Ibu mengunjungi website-website yang ada dulu atau website-website kementerian ataupun kelembagaan terlebih dahulu. Misalnya contoh saja kita ingin mendaftarkan diri pada formasi di Provinsi Jawa Timur. Nah, kita bisa mencari pada website BKD Provinsi Jawa Timur terlebih dahulu. Atau Bapak Ibu ingin mencari di lembaga ataupun di kabupaten lain, maka Bapak Ibu bisa masuk pada website resminya terlebih dahulu. Agar kita mempunyai referensi apa saja yang ada atau formasi apa saja yang dibutuhkan pada suatu tempat tersebut. Dan juga harus sesuai dengan kualifikasi ijazah dan pendidikan kita Bapak Ibu pastinya. Kenapa? Agar kita bisa lolos nantinya ketika untuk mengikuti seleksi P3K Tenaga Teknis tersebut. Nah, dan juga Bapak Ibu pastikan juga nanti syarat-syarat di masing-masing website tersebut apa saja yang dibutuhkan. Ditakutkan ketika kita sudah memilih formasi dan ketika kita ingin mengupload syarat-syaratnya kita masih belum memiliki. Itu juga menjadi sebuah kesalahan. Nah, coba saya contohkan, kita akan melamar di Provinsi Jawa Timur contohnya. Maka saya akan masuk pada website BKD Provinsi Jawa Timur sebelum saya memilih pada SSCSN. Contoh saja saya akan masuk pada website dari BKD Jatim. Pasti di BKD Jatim akan muncul pengumuman rekrutmen P3K. Nah, atau juga misalnya saya coba mencari di BKD Jabar. Di sini juga ada pengumuman P3K Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa mencari nih informasi apa saja yang ada di sini. Nah, sebenarnya di Bapak Ibu pada SSCSN itu sendiri itu ada fitur untuk pencariannya. Akan tapi lebih spesifik lagi kita bisa mencari pada masing-masing website. Nah, kita contohkan sekarang untuk pencarian di SSCSN. Untuk di SSCSN, Bapak Ibu bisa masuk pada halaman sscsn.bkn.go.id, kemudian Bapak Ibu bisa login di sini. Dan di sini Bapak Ibu bisa memilih jenis seleksinya terlebih dahulu, yaitu kita pilih jenis seleksinya P3K Tenaga Teknis. Nah, pastikan juga Bapak Ibu pada fitur biodata, data-data yang Bapak Ibu masukkan tentang data pribadi Bapak Ibu itu sudah benar. Misalnya masih ragu, Bapak Ibu bisa masuk pada biodata, klik saja tab yang ada di atas. Karena tab di atas itu ada 4, yaitu biodata, jenis seleksi, formasi, riwayat, dan dokumen. Dan juga resume, jadi ada 6 Bapak Ibu. Nah, pastikan terlebih dahulu data-data Bapak Ibu di sini, apakah sudah benar atau tidak. Seandainya masih ada yang salah, maka Bapak Ibu bisa mengubah sebelum terjadinya resume. Kalau sudah di resume itu sudah tidak bisa dirubah kembali. Nah, pada biodata seandainya sudah terisi dengan benar, selanjutnya Bapak Ibu bisa pilih jenis seleksi. Nah, jenis seleksi di sini Bapak Ibu bisa pilih P3K Tenaga Teknis karena pilihannya hanya P3K Tenaga Teknis. Nah, selanjutnya kita klik selanjutnya dan di sini akan dipilihkan atau dihadapkan pada formasi di instansi. Jadi disinilah Bapak Ibu bisa mencari lembaga mana yang terdapat kualifikasi ijazah Bapak Ibu, yang terdapat formasi untuk kualifikasi ijazah Bapak Ibu. Nah, di sini langkahnya Bapak Ibu bisa pilih instansi. Instansinya mau pilih mana? Misalnya Badan Kepegawaian Negara atau pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Seperti itu. Kemudian di sini ada informasi batas akhir pendaftaran instansi adalah tanggal 6 bulan 1 2023. Persis sesuai dengan pengumuman yang ada di BKN maupun yang ada di websitenya BKD. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa memilih jenis formasinya. Formasi apa? Di sini kita pilih formasi umum dan kita klik pilih. Nah, disinilah Bapak Ibu bisa memilih jenis pendidikan formasinya atau yang sesuai dengan pendidikan Bapak Ibu. Formasi yang sesuai dengan jenis pendidikan Bapak Ibu. Misalnya kita memilih S1 Manajemen, kemudian jabatannya apa? Nah, yang ada di sini apa saja formasinya? Di sini ada pengelolaan barang dan jasa, kemudian ada arsiparis, ada pengantar kerja, ada ahli pertama, perisalah legislatif, analisis kebijakan, dan macam-macam di sini. Nah, Bapak Ibu bisa pilih. Dan lokasinya di mana? Di sini sudah ditentukan. Jadi untuk pemerintah Provinsi Jawa Timur di sini sudah ada ditempatkan di mana-mana saja yang sudah sesuai. Jadi seperti itu. Nah, ini yang sesuai dengan S1-nya Bapak Ibu, jenis pendidikan, kualifikasi pendidikan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tinggal memilih nih, di mana misalnya. Kita cari lebih spesifik. Nah, yang ditampilkan di sini pada jabatan ini adalah sesuai dengan S1 Bapak Ibu yang dipilih. Jadi Bapak Ibu misalnya memilih S1 apa, nantinya akan muncul jenis jabatan yang ada pada formasi tersebut. Misalnya tidak ada formasinya, biasanya tidak akan dimunculkan pada jabatan yang ada di sini. Nah, karena saya memilih S1 Manajemen, maka yang akan ditampilkan adalah beberapa jabatan, yaitu misalnya analis kebijakan, arsiparis, pengantar kerja, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, dan risalah legislatif. Dan untuk yang lainnya itu tidak ada Bapak Ibu. Nah, misalnya Bapak Ibu memilih jenis pendidikan yang lain, akan dimunculkan jabatan yang ada di situ. Dan juga lokasi formasi jabatan di sini adalah sesuai dengan yang ada pada jabatan tersebut. Contohnya saja, misalnya di cabang dinas pendidikan wilayah Bondowoso. Nah, di situ membutuhkan jabatan untuk pengelolaan barang dan jasa. Nah, nantinya akan dimunculkan pada lokasi formasi Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Misalnya tidak membutuhkan di Cabdin Bondowoso, maka tidak akan dimunculkan di sini. Jadi Bapak Ibu bisa memilih-milih. Oh, ternyata analis kebijakan ini adanya di lembaga mana saja di sini. Nah, tinggal memilih arah bawah seperti ini. Dan juga contohnya misalnya yang lain adalah arsiparis. Oh, ternyata arsiparis itu hanya ada di mana? Nah, di sini sudah ditampilkan Bapak Ibu. Jadi kita tinggal memilih saja. Misalnya pengelolaan barang dan jasa. Oh, di mana ini? Oh, ternyata masih di Biro Pengadaan dan Jasa. Jadi hanya itu saja yang dimunculkan. Nah, untuk lokasi ujiannya kita tinggal memilih, kita pilih dalam negeri dan lokasinya di mana? Ya pastinya kita akan memilih Provinsi Jawa Timur. Dan IPK di sini Bapak Ibu nilai antara 00 dan 4.0. Jadi untuk IPK di tahun ini, nah IPK di tahun ini tidak menjadi salah satu persyaratan wajib. Yang sebelumnya untuk P3K, IPK itu kemarin kalau tidak salah 2,75 atau sampai dengan 3,0 itu minimalnya. Nah, untuk saat ini bersyukurlah bagi Bapak Ibu yang IPK-nya kecil, di sini masih bisa mendaftar pada P3K di tahun 2022 ini. Jadi selamat kepada Bapak Ibu semua. Nah, kita tinggal mengisikan IPK, nomor ijazah, tahun lulus, dan diisikan semuanya. Jadi seperti itulah langkah untuk memilih formasi pada suatu instansi di SSC-ASN. Selain Bapak Ibu bisa melihat pada website di masing-masing portal kementerian, kemudian BKD, lembaga maupun yang lainnya, di sini Bapak Ibu juga bisa memilih pada SSC-ASN tersebut. Nah, semoga informasi ini bisa memberikan sebuah manfaat kepada Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu mendaftar di SSC-ASN. Mungkin Bapak Ibu bisa nantinya memiliki pandangan, oh ternyata kalau di SSC-ASN nantinya seperti ini tampilannya. Nah, tujuan saya itu seperti itu Bapak Ibu. Dan untuk proses pengisian yang benar akan saya jelaskan di kesempatan berikutnya dalam pemilihan formasi P3K Tenaga Teknis di tahun 2022 ini. Nah, semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat kepada Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya. Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di S3D Aba Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.